Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat, selalu bahagia, selalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang halal yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan Tips Otomotif Channel. Di kesempatan kali ini, Tips Otomotif Channel akan berbagi tentang 4 cara pengecekan kerusakan transmisi mobil manual. Tapi seperti biasa, sebelum menyaksikan videonya kali ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe Tips Otomotif Channel. Bagi teman-teman yang ingin meminang mobil bekas transmisi manual, perlu mengetahui sekilas tentang cara pengecekan kerusakan transmisi manual. Meski mobil bertransmisi manual ini dikenal tangguh dan mudah perawatannya, namun tetap ada kemungkinan transmisi bermasalah. Masalah pada transmisi manual semakin besar jika pemilik sebelumnya tidak merawat transmisi dengan benar. Bisa juga tambah rusak jika penggunaan transmisi tidak sesuai, seperti sering setengah kopling atau tidak menginjak kopling secara penuh dan sebagainya. Lalu bagaimana cara cek kerusakan transmisi manual yang mudah? Baik, langsung saja kita pelajari bersama tipsnya berikut ini. Berikut ini 4 cara cek transmisi manual apakah kondisinya masih bagus atau tidak, khususnya bagi teman-teman yang lagi mencari mobil bekas. Teman-teman perlu memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama yaitu memeriksa kelancaran tuas transmisi. Teman-teman bisa memeriksa kelancaran tuas transmisi ini dengan memasukkan ke semua gigi secara lembut. Jika terasa tidak lancar dan ada hambatan, maka bisa jadi indikasi adanya kerusakan. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan saat mesin hidup atau dikendarai untuk tes berkendara. Tujuannya untuk memeriksa kesehatan sinkromes selaku penyelaras putaran antar gear. Jika ada hambatan, maka kerusakan diperkirakan ada pada sinkromes itu atau release fork yang sudah aus. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua untuk pengecekan transmisi manual mobil, yaitu memastikan gigi tidak selip. Yang kedua yaitu tidak memastikan gigi tidak selip. Ada kalanya tuas transmisi bisa tiba-tiba melompat atau slip gear. Misalnya dari gigi 4 tiba-tiba melompat ke netral. Tentunya kondisi ini bisa berbahaya, terutama saat kendaraan sedang melaju pada kecepatan tinggi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh masalah pada kopling, seperti kopling yang terbakar, kabel kopling yang longgar, atau ausnya rilis bearing. Sedangkan masalah pada gearbox biasanya disebabkan sinkromes yang sudah rusak. Pengecekan yang ketiga yaitu pemeriksaan bunyi kasar atau dengung. Calon pembeli harus memastikan apakah ada bunyi-bunyian tidak wajar, seperti kasar atau dengung saat mesin dinyalakan. Mungkin awalnya bunyi ini dikira berasal dari mesin, tetapi lama-kelamaan bunyinya makin keras, mirip logam yang saling beradu di sekitar transmisi. Pertama, pastikan oli transmisi tidak bermasalah, seperti oli yang kotor, volumenya yang berkurang, atau jenis olinya tidak sesuai. Penyebab bisa juga berasal dari ausnya beberapa komponen seperti bearing transmisi, bearing propeller,
gear transmisi atau sinkromes. Rilis bearing pada kopling yang aus juga bisa bikin dengung. Yang terakhir adalah masalah pada poros propeller yang bengkok. Lalu kemudian cara pengecekan yang keempat yaitu periksa kebocoran oli. Cara cek kerusakan transmisi manual bisa dilihat dari adanya genangan cairan berwarna coklat atau merah di bawah mobil. Permukaan transmisi juga terlihat basah atau berminyak. Kebocoran terbanyak disebabkan oleh seal atau gasket yang sudah aus sehingga robek. Pemasangan seal yang kurang pas dan kurang kencang juga bisa bikin adanya rembesan. Penyebab lain adalah retaknya housing transmisi akibat benturan atau tekanan berlebihan. Rusaknya seal pada poros input atau output juga bisa jadi penyebab atau bearing yang sudah aus. Kalau oli transmisi sampai berkurang, biasanya akan muncul getaran atau suara mendengung dari transmisi. Oke teman-teman, sahabat tips otomotif semua, itu tadi ya 4 cara pengecekan untuk mengetahui kondisi transmisi sebuah mobil manual saat kita ingin membeli mobil, apakah kondisinya masih baik atau tidak. Teman-teman bisa melakukan 2 hal, baik secara visual atau secara kinerja. Yang kita bisa simpulkan ya dari ulasan di atas, secara visual kita bisa melihat apakah transmisi mobil manual itu dalam kondisi baik atau tidak dengan cara melihat kondisi di sekitar luar mesin, transmisi khususnya apakah ada rembesan oli, cek kondisi oli. Kemudian untuk secara kinerja teman-teman bisa mengendarai atau menjalankan mobilnya dan pindahkan ruas-ruas transmisinya. Apakah ada hambatan, apakah ada nyantol atau sebagainya yang kita rasakan tidak normal. Oke, itu tadi bagaimana cara pengecekan transmisi untuk mobil manual saat teman-teman ingin membeli mobil bekas. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa untuk dukung terus Tips Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.